Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali dengan saya di channel Riam TV. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau share informasi kepada teman-teman semuanya terkait updatean kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dengan terdakwa utamanya ada Ferdy Sambo, ada Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Apa hasil updatean untuk sidang hari ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi teman-teman, pada sidang kali ini itu dihadirkan beberapa saksi ahli. Salah satunya itu adalah saksi ahli psikologi forensik, yaitu Ibu Reni Kusumowardani, seperti itu. Hal yang mau aku soroti pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kan Bu Reni ini itu dia melakukan penilaian terhadap psikologi dari terdakwa ini dan juga saksi-saksi lainnya. Nah, hal yang sangat kelihatan disampaikan yang pertama itu adalah bahwa kecerdasan rata-rata, bukan kecerdasan rata-rata. Pokoknya secara intelektual rata-rata. Yang paling tinggi tentunya adalah Pak FS. Disebutkan bahwa Pak FS ini itu kecerdasannya itu di atas rata-rata. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kayak Bu PC itu dia itu rata-rata. Dan hal yang menarik lagi itu adalah yang membuat ketika selama sidang yang saya tonton tadi itu adalah unik sekali. Kuat Ma'ruf seperti biasa, dia seperti tidak ada beban. Mungkin ada beban, tapi yang tampak adalah dia terlihat ceria dan terlihat senantiasa membuat orang tertawa di seluruh ruang sidang seperti itu. Ketika Ibu Reni ini tuh menyampaikan bahwa kecerdasan dari Kuat Ma'ruf ini itu di bawah rata-rata, dia ini tuh tapi di Kuat Ma'ruf ini itu selain dia kecerdasannya di bawah rata-rata, tapi dia itu punya kayak dedikasi tinggi lah seperti itu. Nah, respon dari Kuat Ma'ruf ketika Bu Reni ini kan menyampaikan minta maaf ya Pak Kuat, saya buka di sini seperti itu karena Pak Kuat Ma'ruf ini malah seneng, dia beneran ruang sidang itu malah jadi cair sekali, malah jadi bukan happy ya, di bawahnya itu tertawa gitu loh, seperti seolah-olah itu menertawakan Kuat Ma'ruf, tapi Kuat Ma'ruf itu menganggapnya ya malah membuat dia plong gitu loh. Karena apa? Dia menyampaikan bahwa jadi apa yang saya katakan itu adalah sebenarnya benar, tidak bohong, tapi selama ini itu orang-orang itu menganggap saya itu berbohong. Nah, dengan Ibu menyampaikan seperti itu tuh saya jadi kayak plong, kayak terima kasih lah kayak gitu. Sungguh unik orang ini. Kalau misalnya dilihat-lihat menurut Bu Reni ini ya, Kuat Ma'ruf ini kan intelektualitasnya kan rendah. Terus dia ini itu punya kecenderungan untuk ketika disuruh seperti itu ya, misalnya kayak melakukan perintah, itu tuh dia itu akan patuh. Tapi beda kalau Eliezer itu menurut analisanya itu patuh tuh kayak gitu loh. Jadi kayak Samina atau gitu loh, patuh gitu. Terus juga kan dia menyampaikan bahwa dengan Richard Eliezer yang dia ketika pada waktu kejadian itu dia mengalami kayak ketakutan seperti itu, dan dia juga mengalami kebingungan di dalam dirinya. Jadinya itu free will-nya dia tuh, keinginannya dia untuk bebas itu tuh antara aku harus mengikuti perintah dari atasanku yang jaraknya aja jauh beda langit dan bumi, ataukah aku bisa melakukan hal lainnya. Nah, dia di sini bahasanya itu adalah dia memilih untuk mengikuti karena dia kayak dirinya tidak berdaya. Dia menganggap dirinya tidak berdaya, makanya dia free will-nya dia mengikuti. Karena dia menurut Bu Rani ini itu secara alam bawah sadarnya itu seolah-olah itu ya Richard Eliezer ini itu dia masih memikirkan masa depannya dan sebagainya. Makanya itu masih ada dalam beratnya itu harus mengikut pimpinan, harus mengikut perintah pimpinan seperti itu. Terus teman-teman, selain para terdakwa, di sini itu Bu Reni juga mengambil data terkait korban yaitu Joshua Huta Barat. Bu Reni ini itu dia saksi ahlinya kan Bu Reni ini ya. Nah, Bu Reni ini itu menjelaskan hasil asesmen psikologi terhadap para terdakwa. Nah,
Terus yang Bu Putri ini kan kecerdasan yang berfungsi pada tahap rata-rata orang seusianya. Jadi seperti tadi aku bilang ya, kecerdasannya itu rata-rata. Terus Bu Putri ini itu dia mempunyai kecenderungan untuk tergantungan, apa ya, kayak ketergantungan gitu sama sosok yang dianggap itu dia bisa kayak melindungi, memberikan rasa aman kepada Bu Putri ini seperti itu. Terus ditanyain lagi kan oleh jaksa, kalau misalnya terhadap ajudannya bisa saja ketika si ajudannya ini itu dia bisa memberikan rasa aman kepada si Bu PC ini itu, dia bisa saja dengan menceritakan ibaratnya itu curhat kayak gitu tuh bisa 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 saja gitu loh, walaupun dengan ajudan, karena Bu PC ini merasa aman gitu. Tapi kan kita nggak tahu karena saksi ahli sang korban ini sudah meninggal, jadi itu belum nggak bisa diungkap toh seperti itu. Terus kemudian teman-teman, menurut Bu Rani ini kan dia kan juga menelusuri, menganalisa kepribadiannya ini si korban Yosua Huta Barat. Dia mungkin menanyai keluarga dan lingkungan, pokoknya lingkungannya dia dari Jambi sana, dari dia kecil seperti itu tuh disebutkan bahwa dia tumbuh di lingkungan yang baik, terus juga dia memiliki keterlibatan pada hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik gitu. Tapi kemudian waktu awal-awal jadi polisi pun dia itu berdedikasi, cekatan kayak gitu. Ibaratnya itu pekerjaannya itu bagus, tapi banyak saksi yang dimintai keterangan oleh Bu Reni ini itu adalah, saksi ini itu konsisten menyampaikannya itu adalah Joshua ini mengalami perubahan sikap seperti itu, perubahan gaya hidup menurut mereka itu tuh jadi seperti lebih mewah gitu. Terus juga seperti kepercayaan dirinya itu tuh dianggap kayak, ya kamu tuh sok deh mentang-mentang jadi apa istilahnya kepala karungga, kepala rumah tangga, ajudan kepala rumah tangga, kamu jadi sok deh gitu. Seolah-olah itu seperti itu yang saya tangkap dari keterangannya Bu Reni. Jadi teman-teman yang mau aku soroti di sini, kalau menurut aku ya, aku nggak tahu ya, ini adalah sedikit hal yang aku lihat di lingkunganku. Misalnya seperti ini, orang mempunyai jabatan kayak gitu ya, jabatan atau kepercayaan tertentu, mereka memiliki apa, memiliki keinginan, bukan keinginan, jadi itu, jadi teman-teman mereka ini tuh memiliki seperti untuk atas pencapaiannya itu tuh mereka kayak mereward diri mereka kayak gitu. Salah satunya misalnya beli jam tangan, misalnya ya, saya nggak tahu di kasus Yosua ini seperti apa, keterangan barang mewah yang dimaksud itu seperti apa. Cuman kalau yang saya lihat di lingkungan saya, misalnya dia yang biasanya seperti misalnya nih pakai jilbabnya itu biasa cuman kotak kayak gitu. Terus karena dia ada naik jabatan atau ada apa namanya menduduki jabatan tertentu, dia itu merubah penampilannya gitu. Jadi itu dia itu kayak memposisikan dirinya aja seperti itu loh. Posisinya itu pasti kan berbeda gitu loh. Ketika dia di jabatan yang lebih rendah sama yang lebih atas itu ada secara psikologi, kalau menurut saya itu tuh ada keinginan untuk merubah secara fisik penampilan. Nah, misalnya seperti jam tangan. Jam tangan yang biasanya mungkin harganya 25.000 ya misalnya saya gitu ya. Terus ada yang mempunyai jabatan baru. Nah, dia itu kayak mereward dirinya sendiri dengan membeli jam tangan yang harganya ratusan ribu bahkan 1 jutaan kayak gitu. Nah, menurut saya itu hal-hal yang biasa, yang wajar kalau menurut saya seperti itu loh. Tapi kembali lagi di sini, barang-barang mewah seperti apakah yang disampaikan oleh teman-teman Yosua yang diwawancarai atau yang diambil informasinya oleh Bu Reni ini itu seperti apa, itu belum jelas juga seperti itu. Kemudian mungkin juga yang dibilang ada sedikit perubahan sikap seolah-olah kayak mentang-mentang dia karungga, itu tuh mungkin yang paling terlihat adalah di mana mulusnya perpindahan atau mutasi adiknya Yosua Huta Barat ini, Reza, ke Jambi. Itu juga mungkin saja seperti itu loh, atas andil dari si kakak Yosua ini. Cuman kembali lagi, apakah dengan seperti itu tuh
menjadikan seseorang itu boleh untuk diambil nyawanya. Itu loh. Perubahan sikap itu tuh mungkin saja sangat-sangat mungkin terjadi, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, sangat-sangat mungkin terjadi di dunia manapun, ketika dia ibaratnya dari bawah kemudian dia up, mendapat penghasilan yang lebih kemudian posisi yang lebih seperti itu, dia akan memposisikan dirinya sendiri seperti itu loh. Nah, tapi kembali lagi, apakah hal itu diperbolehkan menjadikan alasan untuk diambil nyawanya oleh manusia atau dibunuh seperti itu? Terus kemudian juga tuduhan pelecehan seksual, tuduhannya ini itu apakah juga diperbolehkan kalau menurut teman-teman menjadi manusiawi aja? Kalau misalnya itu dia melecehkan istriku, habis itu tak tembak dor kayak gitu, habis itu direncanakan dan membuat banyak sekali polisi itu jadi kena dampaknya, menjadi tersangka, diturunkan jabatannya, secara mental kena, kemudian keluarganya mereka juga kena, otomatis kena bully, institusinya juga kena. Apakah hal itu tuh menjadi manusiawi ketika Sambo seolah-olah menganggap dirinya itu kesatria, saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Adik-adik saya ini tidak bersalah yang mulia, tidak perlu dihukum sebenarnya yang mulia gitu loh. Tapi kemudian kemarin dia mengatakan bahwa jadi seperti ini itu penyidik menjadi intinya itu menjadi hal yang harusnya itu memang mentersangkakan kami semua. Piye kok pelin-pelan katanya adik-adik nggak mau, jangan dihukum lah, kok sekarang dia nyuruh semuanya juga ikut dihukum, para terdakwa itu nyuruh dihukum semua lah, piye toh kok pelin-pelan katanya berjiwa kesatria. Aduh, astagfirullahaladzim, maafkan saya teman-teman, kebawa emosi seperti itu. Teman-teman, updatean hari ini yang bisa saya sampaikan terkait sidang tanggal 21 Desember 2022 ini, keterangan saksi-saksi ahli seperti itu tadi. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada unek-unek atau ada komentar terkait sidang ini, itu sebenarnya bagaimana sih kalau menurut kalian ini pendapatnya? Misalnya ada yang tidak sesuai, tidak sependapat dengan saya, tulis tolong di komentar seperti itu. Jadi kita bisa diskusi, karena manusiawi sekali kayak gitu loh. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf saya ulangi. Please like, comment, dan subscribe. Terus kalau ada lonceng notifikasinya diklik supaya kalian dapat video-video terbaru updatean dari kami. Terus kalau ada iklan tolong jangan di skip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.